Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdwi Mutmainah, NE 43040190194. Di sini saya akan menjelaskan tentang manusia dan Al-Quran. Manusia merupakan khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi. Ketika manusia akan diciptakan, Allah memberitahu para malaikat. Allah berfirman, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi, orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Di antaranya, seluruh makhluk manusia mempunyai kemampuan paling tinggi untuk memperoleh pengetahuan dan ilmu sesuai dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 30-33. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam sesungguhnya yang tidak Allah ajarkan kepada para malaikat. Hal itu sekaligus menjadi bantahan kepada para malaikat, dan pada ayat sebelumnya meragukan manusia. Sifat negatif manusia yaitu sangat mencintai harta benda. Hal itu membuat manusia lupa akan sesungguhnya dunia dan isinya hanya milik Allah semata, dan segala sesuatu yang menjadi milik kita pasti akan kembali kepada Allah. Manusia cenderung memiliki sifat seperti itu. Yang menjadi berbeda adalah bagaimana orang itu mengendalikan nafsunya. Sisi negatif manusia kali ini disebut dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 20 yang artinya, "Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebih." Sifat seperti ini membuat manusia memiliki sifat bakhil atau pelit, enggan mengeluarkan harta bahkan untuk dirinya sendiri. Manusia terlahir dengan membawa pembawaan, yaitu baik dan buruk. Berarti manusia mempunyai dasar yang baik dan buruk, yang mutlak dan pasif jika tidak ada pengaruh dari luar. Ketika adanya singgungan dari luar, jika singgungan tersebut tidak mengusik dirinya, maka akan aktif sebagai baik yang diwujudkan dengan tindakan yang baik. Namun jika singgungan tersebut mengusik dirinya, maka sifat buruk akan aktif diwujudkan dengan tindakan yang buruk. Di dunia ini ada dua jenis benda, yaitu organik dan non-organik. Benda non-organik seperti air, api, bumi, dan debu. Benda organik atau benda yang hidup seperti tumbuhan, binatang, dan manusia. Benda non-organik tidak memiliki peran untuk menentukan masa depannya, sedangkan benda organik memiliki peran untuk menentukan masa depannya. Contoh, tumbuhan memiliki kemampuan untuk menyerap materi dari tanah dan udara, sehingga bisa berkembang dan beranak pinak. Binatang memiliki kemampuan di atas bisa berkembang dan beranak pinak. Binatang memiliki kemampuan di atas tumbuhan, yaitu selain kemampuan yang dimiliki oleh tumbuhan, binatang juga memiliki daya sadar seperti panca indera. Melalui kemampuan dan daya sadar inilah binatang melindungi dirinya, di sisi lain juga untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin pertumbuhan individunya. Dalam diri manusia terdapat semua daya dan kemampuan alami dan sadar yang ada dalam tumbuhan dan hewan. Manusia juga mempunyai sejumlah dorongan lain, sehingga bagaimana yang telah diterangkan sebelumnya, manusia memiliki akal dan kehendak
sehingga nasib manusia sangat ditentukan oleh dirinya sendiri. Dengan akal dan kehendak inilah manusia bisa menentukan masa depannya sendiri. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Wa akhirul qaul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.